Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran yang baru ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema yang baru, dengan temanya yaitu bermain di lingkunganku. Nah, untuk subtema yang pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang bermain di lingkungan rumah. Jadi subtemanya adalah yang pertama bermain di lingkungan rumah. Nah, sebelumnya tadi sudah ibadah ya, sudah mendengarkan video ibadahnya. Jadi Bu Silvi tetap akan mengajak anak-anak kita berdoa dulu sebelum kita akan memulai belajar lewat video ini. Silahkan tutup mata, lipat tangannya, Bu Silvi yang berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberi kesempatan untuk belajar. Hari ini biarkan Tuhan tetap menyertai, memberikan hikmat, kepandaian supaya kami bisa belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekali lagi, tema yang kedua adalah bermain di lingkunganku, dengan subtema yang pertama yaitu bermain di lingkungan rumah. Jadi selama satu tema ya, tema kedua ini kita akan bercerita tentang bermain. Nah, kalau bicara tentang bermain, pasti anak-anak lebih tahu daripada Bu Silvi berbagai macam permainan, baik itu yang bisa dilakukan di dalam rumah ataupun yang dilakukan di luar rumah. Bahkan mungkin di era handphone, di era gadget seperti ini, kalian lebih tahu banyak permainan menggunakan handphone ketimbang Bu Silvi ya. Nah, tetapi hari ini Bu Silvi akan memperkenalkan ada dua permainan yang ini permainan termasuk permainan tradisional. Permainan tradisional itu adalah permainan zaman dulu yang biasa anak-anak lakukan ketika handphone belum semarak sekarang, handphone belum terkenal sekarang. Semua orang hampir punya handphone. Kalau dulu anak-anak belum dikasih handphone sama orang tuanya, bahkan ada orang tua yang memang tidak punya handphone, maka ada banyak permainan yang biasanya anak-anak zaman dulu lakukan. Nah, di sini Bu Silvi akan membacakan sebuah cerita ya. Permainan yang Ibu Silvi kenalkan adalah bermain perahu kertas. Nah, biasanya kamu mengenal perahu kertas ini dari kertas origami, tetapi hanya sebagai hanya sebagai tagihan nilai. Jadi kalau biasanya dulu waktu kelas 1, ayo bikin perahu kertas origami atau TK, hanya untuk nilai di sekolah, tetapi kita jarang memainkan ini sungguh-sungguh di rumah. Nah, di sini ada sebuah cerita, judulnya adalah bermain perahu kertas. Bu Silvi bacakan ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, ini adalah cerita tentang permainan perahu kertas. Anak-anak zaman dulu sangat suka bermain ini, membuat perahu dari kertas kemudian memainkannya di air beneran ya. Jadi ini mereka benar-benar bermain, bukan untuk nilai di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang kosakata dan konsep keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Sebenarnya ini waktu kelas 1 kita sudah belajar ini, yaitu bahwa benda itu punya ciri-ciri bentuk dan wujudnya yang membuat kita tahu membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, di kelas 2 ini kita belajar mencari benda berdasarkan tulisan. Jadi kadang-kadang misalkan nih kita pergi ke luar negeri, kemudian kita mau membeli sesuatu yang gak pernah kita tahu, tidak pernah kita lihat, maka dari mana kita tahu itu apa? Tentu kita akan membaca teks yang ada dalam kemasannya, dalam bungkusnya. Nah, karena itu kita di kelas 2 ini belajar mencari kosakata dan konsep keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dari teks bacaan. Ya, jadi tujuannya hari ini kamu belajar ini adalah menemukan kosakata dan konsep keragaman benda. Konsep keragaman benda itu seperti yang Bu Silvi jelaskan di kelas 1. Bagaimana caranya kita membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tentu kita harus pahami konsepnya. Yang disebut perahu kertas itu apa? Yang disebut perahu beneran itu apa? Nah, itu yang namanya konsep ya. Nah,
Dari teks bacaan kita bisa mencari kata-kata benda yang bisa kita dapatkan dari teks itu dengan bantuan membuat beberapa pertanyaan, ya. Jadi gimana nih, misalkan kamu keluar negeri, terus ada benda, kok lucu ya, tapi ini apa, ini makanan kah, ini sabun, ini mainan, atau apa. Tentu kamu akan mencoba membaca, mencari keterangan di dalam tulisan bungkusnya ini apa. Nah, sehingga kamu harus mencari kata bendanya, mencari kosakatanya ini apa. Nah, kita bisa menemukan kosakata dan konsep keragaman benda dalam teks dengan mencoba membuat beberapa pertanyaan yang biasanya sih kita kenalnya ini di ilmu ini dipakai untuk semua hal. 5W plus 1H biasanya gitu ya. Itu jadi adalah bahasa Inggris. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Nah, itu biasanya kita akan selalu menanyakan seperti itu. Contohnya nih, ya, kita lihat dari tulisan tadi, dari teks tadi, kita bisa mengeluarkan 2 pertanyaan. Jadi ini nggak harus semuanya dipertanyakan, nggak. Tetapi kita cari yang kalau itu sudah buat kita ngerti, ya sudah, kayak gitu. Contoh nomor 1, kita buat pertanyaan nih. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, kita bisa tanya, ini ada benda apa saja ya di dalam teks ini yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Karena ini tentang permainan ya. Ini bukan tentang bendanya, tetapi ini tentang permainannya. Permainannya adalah namanya bermain permainan perahu kertas. Nah, benda apa saja yang digunakan dalam permainan perahu kertas ini? Kita mau ajak teman kita main nih, kan tentu kita harus cerita dulu, ini cara mainnya begini. Nah, gimana kita tahu cara mainnya ini? Kan tentu kita baca teksnya. Sama kayak tadi Bu Sufi bilang, kamu keluar negeri, ini apa ya, kita baca dulu nih di dalam bungkusnya. Oh, ini ternyata mainannya ini gimana cara mainkannya. Nah, kita kan bertanya begitu ya, ini mainannya gimana cara mainkannya. Jadi kita cari di dalam teksnya itu, di dalam bungkusnya itu apa tulisannya. Nah, sama dengan ini. Contoh misalkan kamu mau ngajak temanmu bermain, perahu kertas. Kamu bilang sama temanmu, ayo kita bermain perahu kertas. Terus temanmu nanya, mainan apa itu? Kan temanmu nggak tahu mainan apa itu. Aku juga nggak tahu. Ini loh kita baca. Ini Bu Silvi tadi ajarin nih cara mainnya bagaimana. Nah, kita bisa kemudian tahu dengan cara mempertanyakan seperti ini. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kita cari. Oh, di sini satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Oh, berarti kita ambil kertas. Ini berarti perahunya dari kertas. Kemudian, cara mainnya bagaimana? Nah, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Kita cari di sini. Oh, kalau sudah kita buat perahu kertasnya, kemudian kita apungkan di dalam air, entah itu baskom atau genangan air hujan. Nah, dari situ kita tahu, oh, yang namanya bermain perahu kertas itu adalah permainan yang caranya perahunya dibuat dari kertas kemudian diapungkan. Itu namanya permainan perahu kertas. Jadi sehingga kalau ada temanmu misalkan, ayo main perahu kertas, tapi dikasihnya bukan perahu yang dari kertas, tapi perahu beneran yang dari plastik, mainan perahu dari plastik, maka kamu bisa protes, lo itu loh, kan katanya main perahu kertas, kenapa bukan dari kertas? Nah, kita bisa protes seperti itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan namanya perahu kertas, tapi kok bukan dari kertas. Jadi tuh kita dengan begitu bisa membedakan, oh ini bermain perahu kertas, oh ini bermain perahu beneran dari plastik. Tuh, gunanya kenapa kita harus membaca terlebih dahulu supaya kita tahu sebuah permainan itu caranya seperti apa. Nah, anak-anak, ada banyak permainan yang dijual di toko juga seperti ini, menggunakan cara ini. Contoh ya, Bu Silvi pernah beli permainan monopoli. Bu Silvi sebenarnya sudah tahu cara bermain monopoli, tetapi karena ini permainan monopolinya ini bukan permainan yang versi Indonesia, yang versi luar, Bu Silvi harus membaca kembali. Jadi Bu Silvi di situ ada kertas petunjuknya. Kemudian Bu Silvi buka dan Bu Silvi baca kembali. Ternyata caranya lain, cara bermainnya.
Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kamu membeli sesuatu, tentu kamu akan mencari informasi dari bacaan yang ada dalam bungkusnya untuk menemukan ini benda apa sih? Ini benda mainan, ini benda makanan, ini benda boneka, ini benda gantungan kunci, ini benda sabun atau apa. Kemudian dari situ, kalau itu memang permainan, kalau itu memang mainan dan kamu memang suka dan mau mencari mainan, maka kamu akan kemudian mencari lagi, ini cara bermainnya bagaimana, seperti itu, ini terbuat dari apa. Kenapa kalau kita harus tahu ini terbuat dari apa? Mungkin ada beberapa permainan yang tidak diuntukkan anak-anak yang kecil. Misalkan, oh nanti kalau aku beli ini nanti adikku makan, kasihan, jadi aku nggak maulah beli yang ini, bahannya nggak bagus, misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kita juga bisa mempertanyakan, selain pertanyaan-pertanyaan itu, apa benda yang disebutkan dalam teks, apa ciri-ciri benda itu, bagaimana cara membuatnya, siapa saja yang bisa memainkan, di mana bisa dimainkan, mengapa nggak boleh kena mata, misalkan begitu ya. Ada permainan misalkan nggak boleh kena mata, kenapa nggak boleh kena mata. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita pertanyakan untuk menemukan berbagai informasi tentang benda yang sedang kita cari. Jadi ini tidak harus semuanya dipertanyakan. Kalau kamu sudah ngerti kayak tadi, oh ini perahu kertas cara mainnya begini, sudah mengerti ya sudah, dua aja, nggak perlu gimana bisa dimainkan, nggak perlu. Yang ini tidak perlu semuanya harus dipertanyakan. Nah, sekarang kita coba buka buku penanya halaman 84. Di situ ada contoh lain, yaitu bermain gelembung sabun. Misal nih, sama ya, misalkan kamu mengajak temanmu, ayo kita bermain gelembung sabun. Terus temanmu tanya, gimana nih caranya? Apa itu gelembung sabun? Nah, kan pasti temanmu bertanya, apa tuh gelembung sabun? Aku juga nggak tahu, ayo kita belajar, di buku pena ada. Nah, kamu bisa membaca bersama-sama temanmu, kemudian menemukan gimana cara buatnya, apa yang disebut gelembung sabun ini, ciri-cirinya bagaimana, siapa saja yang boleh main, di mana biasa dimainkan, bagaimana cara membuatnya. Kita mencari. Contohnya Bu Silvi bacakan. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, di sini kita menemukan satu kata benda yang sedang dibahas, yang sedang diceritakan di dalam cerita ini, yaitu adalah gelembung sabun. Nah, kemudian kita bertanya, apa itu gelembung sabun? Oh, ternyata gelembung sabun itu adalah gelembung-gelembung yang dihasilkan dari sabun ketika dicampur air. Kan kalau kita sabun kita kasih air kan ada busanya tuh. Nah, kalau busanya itu kemudian kita tiup, maka akan menimbulkan gelembung-gelembung yang bisa kita buat mainan. Jadinya akan fun begitu ya. Lalu kita cari, oh gimana nih cara buatnya gelembung sabun ini, gimana cara buatnya? Oh, cara buatnya berarti karena tadi gelembung sabun itu adalah sabun sebenarnya, oh berarti ya dari sabun, sabunnya dikasih air, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu bagaimana cara mainnya? Cara mainnya adalah kita buat dulu nih tangkai peniupnya dari sedotan, kemudian lipat ujung sedotan membentuk segitiga, ikat dengan karet gelang, celupkan tangkai peniupnya, kemudian kita tiup. Nah, kemudian kita tahu, oh ini nggak boleh nih main di dalam rumah. Kalau main di dalam rumah nanti sabunnya akan nempel-nempel di perabotan rumah. Dari sini, dari cerita ini kita belajar. Kita belajar tentang beberapa benda. Kita belajar tentang sabun. Oh, sabun itu ternyata punya gelembung. Sabun itu bisa kita bentuk-bentuk menjadi seperti gelembung-gelembung yang kita bisa buat main. Nah, jadi
Dari isi teks ini kita jadi tahu tentang benda, kita mengetahui ciri-ciri benda, kita mengetahui bentuk benda, kita mengetahui bermacam-macam benda, ya. Kemudian kita buka halaman 86. Di situ kita lihat ada beberapa permainan yang disebutkan di bukumu. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Simpai berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Ya, jadi anak-anak, kita hari ini belajar tentang kosakata benda. Kenapa kita perlu belajar kosakata tentang benda? Supaya kita punya kosakata baru tentang banyak-banyak benda. Jadi nantinya kan seiring dengan bertambahnya usiamu, kamu pasti tentu harus belajar banyak kata-kata benda supaya tahu namanya benda itu apa. Nah, karena temanya adalah permainan, maka kata-kata benda yang kita pelajari adalah kata-kata benda yang berhubungan dengan permainan. Bagaimana caranya kita tahu benda ini seperti apa, benda ini namanya apa? Tentu kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Dari mana kita tahu ciri-cirinya? Kita bisa membacanya. Kita bisa membaca dalam teks, atau ketika kita membeli kita lihat kemasannya, atau mungkin dijelaskan oleh orang tua. Contoh nih, kelereng. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Berarti kalau kita punya bola warnanya hijau dan berbulu, kita nggak bilang itu kelereng, itu bola tenis, ya. Atau kita punya bola kemudian besar, warnanya putih, ada garisnya hitam, oh itu berarti bukan kelereng, karena kita tahu yang namanya kelereng adalah bola kecil yang terbuat dari kaca, warna bening, berwarna-warni, permukaannya halus dan licin. Jadi kita tahu, oh yang namanya kelereng itu seperti itu. Jadi kalau ada bola besar, tentu namanya bukan kelereng. Nah, kemudian kelereng itu gimana cara mainnya? Cara mainnya biasanya dengan cara dijentikan oleh jari. Simpai. Kalau misalkan kita menemukan rotan, kemudian rotan itu diulir-ulir, setelah itu dikasih bunga-bunga di pinggir-pinggirnya, tentu namanya bukan simpai. Simpai itu ketika dia hanya bundar begitu aja, dipilin-pilin dari rotan atau dari plastik, bentuknya lingkaran, jadi nggak ada bunga-bunga, nggak ada hiasan-hiasan di pinggir-pinggirnya. Nah, biasanya cara bermainnya adalah dengan cara diputar di pinggang. Ini biasanya anak-anak taunya hula hoop ya, di zaman dulu tuh kita nyebutnya hula hoop, tapi sebenarnya bahasa Indonesianya adalah simpai. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang kosakata benda, yaitu benda yang berhubungan dengan permainan. Kita bisa mengenal benda dari teks bacaan, atau dari penjelasan orang tua, atau dari buku. Nah, ketika kita mencari informasi tentang sebuah benda dari teks bacaan atau dari buku atau dari kemasan, dari bungkus ya, dari bungkusnya barang itu, maka kita bisa dengan bantuan mempertanyakan apa benda yang disebutkan dalam teks, apa ciri-cirinya, bagaimana cara membuatnya, siapa saja yang boleh main, di mana bisa dimainkan, gimana cara mainnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah informasi yang kita bisa cari dalam teks atau melalui penjelasan orang tua tentang benda, ya. Dalam hidup kita, kata-kata yang paling banyak sering kita gunakan adalah kata benda. Kenapa? Karena kita tentu menginginkan sesuatu pasti harus menyebutin benda. Aku mau minum,
ya. Aku mau minum apa? Air kan benda, ya. Biasanya kita, anak-anak biasanya di awal akan belajar kata-kata benda yang banyak supaya tahu ini apa, dan itu apa. Begitu ya. Jadi ini terakhir Bu Silvi jelaskan ulang. Misalkan kamu pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kamu kunjungi, kemudian kamu mencari mainan di situ, lalu kamu melihat sebuah mainan yang kamu tidak tahu itu apa, maka tentu kamu akan mencari informasi tentang benda itu. Ini mainan apa ya? Ini dibuat dari apa ya? Ini siapa saja yang boleh main? Bagaimana ciri-cirinya? Boleh nggak kena mata? Atau bagaimana cara membuatnya? Di mana bisa dimainkan? Tentu kita akan mencari itu. Dan informasi itu kita bisa dapatkan dari kemasannya. Atau mungkin kalau orang tua yang sudah tahu, orang tua yang akan bercerita kepada kita apa benda itu. Oh, ini mama tahu nih. Ini mama pernah belikan kamu punya sepupu misalkan. Ini nih mainan tradisional, namanya dakon misalkan, kayak begitu ya. Jadi kita belajar tentang ciri-ciri benda. Kita belajar tentang benda ini apa dari bacaan atau dari penjelasan orang tua. Jadi kita menemukan di situ ada kosakata tentang benda. Pada dasarnya semua benda pasti punya ciri-ciri. Kenapa? Supaya tidak tertukar. Seperti tadi ya Bu Silvi bilang, kita tidak bilang bahwa bola basket itu kelereng, bukan, karena yang disebut kelereng adalah yang bentuknya bola kecil, kemudian terbuat dari kaca, warnanya bening, berwarna-warni, permukaannya halus dan licin. Ini contoh nih lagi. Misal ya, ada sebuah permainan kereta api yang dari plastik, ya. Permainan kereta api itu kan banyak sekali ya, mainan kereta api itu banyak sekali. Tetapi ada satu film yang tentang mobil-mobil itu, ada juga tentang kereta, namanya Thomas ya. Pasti kalian semua tahu. Ada satu film yang sangat terkenal, yang sangat disukai anak-anak tentang kereta-kereta itu, yang keretanya bisa bicara, yaitu film Thomas. Mungkin bisa saja, ini contoh aja ya, bukan berarti ini cerita beneran, ini contoh nih. Misal si Budi cerita nih sama temennya, aku punya itu loh, kereta api yang di film itu loh. Oh ya, misalkan nih dia cerita sama si Andi, misalkan si Andi kaget, oh iya kak, beneran, kamu beli di mana? Oh, aku beli di luar negeri. Itu aku punya semua tuh kereta-kereta yang ada di Thomas itu. Terus si Andi bilang, coba sih, mana lihat keretanya, emang bisa bergerak kayak gitu, bisa ngomong kayak gitu? Oh iya bisa, ya. Terus si Andi tanya, sudah, mana contohnya? Kemudian Budi perlihatkan. Ternyata yang Budi perlihatkan itu tidak seperti di filmnya. Dia mainan kereta biasa. Kemudian Andi berkata, itu loh bukan Thomas. Thomas tuh nggak kayak gitu. Thomas tuh di depannya ada matanya, ada hidungnya. Kemudian itu kan warnanya bukan warnanya kereta apinya Thomas. Ini nih bukan kereta api Thomas, ini kereta api lain. Mungkin ini kereta apinya di manakah begitu. Ini bukan yang di film itu. Nah, dari mana Andi bisa tahu bahwa itu bukan kereta api yang dimaksud dalam film Thomas? Tentu karena Andi sudah menemukan ciri-ciri dari kereta api yang di filmnya Thomas, ya. Kalau dia tidak pernah menonton film Thomas, tentu dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu lain, kereta apinya bukan itu. Tapi karena dia sudah menonton, dia sudah mendapatkan informasi dari film itu bahwa kereta apinya Thomas seperti apa, maka dia bisa mengatakan bahwa kereta api yang dibeli Budi itu bukan kereta apinya Thomas. Ya, anak-anak. Jadi kita belajar kosakata tentang benda supaya kita tidak salah membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Dan kita menemukan ciri-ciri benda, bentuk benda, wujud benda bisa dari bacaan atau dari penjelasan orang tua. Dan kalau kita mencarinya dari bacaan, maka kita bisa memulainya dengan mempertanyakan
apa sih benda yang disebutkan, yang diceritakan, ini apa sih, oh ini kelereng, ciri-cirinya bagaimana, cara buatnya gimana, siapa saja yang bisa memainkan, di mana bisa dimainkan, mengapa nggak boleh untuk anak kecil, mengapa nggak boleh kena mata dan sebagainya. Jadi kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang benda itu. Contoh nih lagi ya, satu lagi nih supaya mantap ya, plastisin. Kalau Bu Silvi beli plastisin, di situ selalu ada tulisan begini. Dulu ya waktu kecil Bu Silvi, sebenarnya Bu Silvi baru tahu istilah plastisin itu ketika Bu Silvi di sini. Kalau di Jawa Bu Silvi itu kenalnya itu bukan plastisin tapi malan. Jadi kalau kita di Jawa itu bilangnya malan atau lilin. Pada waktu pertama kali Bu Silvi di sini, kemudian Bu Silvi ngajar di Senodia, ibu bingung pertama. Plastisin ini apa ya? Kok anak-anak itu waktu Bu Silvi bilang nanti bawa lilin ya, bawa malan. Semua bilang oh plastisin, plastisin. Ibu bingung. Plastisin ini apa ya? Nah, kemudian ketika Bu Silvi beli, di situ ada keterangannya. Oh, ini nih yang namanya plastisin. Ibu lihat. Nah, di situ ada keterangannya. Tidak boleh untuk anak-anak usia di bawah 3 tahun. Nah dari situ Bu tahu bahwa oh bahannya plastisin ini tidak baik sebenarnya untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Mungkin karena takut nanti dimakan atau apa begitu ya. Nah ibu akhirnya jadi tahu oh ternyata di Samarinda, atau mungkin itu nama aslinya ya Bu Sylvie nggak tahu juga. Oh ternyata ini plastisin namanya. Jadi nama lainnya malan itu adalah plastisin. Dari mana Bu Sylvie tahu? Karena di kemasannya ada tulisannya. Jadi dari situ kita mendapatkan informasi bahwa oh benda ini namanya plastisin, dan dia Ibu Sylvie baca bahannya sama kok dengan malan. Bahannya sama dengan malan, berarti ini nama lainnya adalah plastisin. Seperti itu ya. Baik. Anak-anak, salah satu permainan lagi selain kita biasanya bermain berbagai macam-macam plastisin kah, kelereng, atau tadi bermain sabun atau perahu kertas, kita juga permainan yang paling gampang kita sering lakukan adalah bernyanyi ya. Kita bernyanyi itu apalagi sekarang musimnya tiktokan gitu ya. Ibu Sylvie sering lihat dulu Jaden suka ini apalin gerakannya tiktokan. Kita bisa sambil bernyanyi. Nah kita sekarang mau belajar kembali tentang lagu. Ini sebenarnya sudah pernah di kelas 1 dan waktu di tema 1 sebenarnya sudah ada, tetapi kita Bu Sylvie akan hanya sekedar mengulang ya. Jadi ketika menyanyikan lagu kita mengeluarkan bunyi atau suara. Nah bunyi yang beraturan disebut nada dalam lagu itu. Jadi ketika kita bernyanyi itu kan mengeluarkan bunyi. Nah bunyi yang beraturan disebut nada. Jadi ketika kita bernyanyi kita kan lain ya dengan membaca. Contoh Bu Sylvie baca nih, ketika menyanyikan lagu kita mengeluarkan bunyi atau suara, itu kan gak ada nadanya. Tapi ketika bunyi yang beraturan itu ada aturannya, dia tidak datar begitu, maka itulah yang disebut nada. Nah biasanya nada ini kalau dalam seni musik, nada dasarnya ada 1 sampai 7, ada do sampai si ya, do re mi fa sol la si. Kemudian nanti semakin tinggi do lagi semakin tinggi dan sebagainya, seperti itu. Jadi bunyi yang beraturan disebut nada. Jadi nada dasar itu ada do sampai si. Salah, do re mi fa sol la si. Oh ya betul ya, do sampai si. Nah seperti itu. Nah nada ini dibunyikan kalau dalam lagu, nada ini dibunyikan, ada yang dibunyikan panjang dan dibunyikan pendek. Coba bayangkan ketika kamu nadanya semuanya pendek, pasti terus kemudian gak beraturan, maksudnya gak ada do re mi fa sol la si do nya itu, maka akan terjadinya seperti tadi Bu Sylvie datar, seperti orang membaca. Supaya lagu tuh enak didengar, maka tentu yang namanya bunyi itu selain punya nada itu, dia juga dibunyikan dengan panjang dan pendek. Ini kemarin waktu tema 1 Bu Sylvie sempat singgung ya, panjang pendeknya bunyi disebut irama. Nah, panjang pendek nada ini dihitung berdasarkan ketukan. Jadi, mau seberapa panjang nih, satuannya adalah ketukan. Satu ketukan artinya tidak diperpanjang atau nada pendek. Jadi, kalau satu ketukan itu ya berarti nadanya pendek. 2 ketukan artinya nadanya diperpanjang
atau diperpanjang satu ketukan, atau ini nada panjang. Dalam not angka biasanya nada panjang ditandai dengan tanda titik. Contohnya di sini ada lagu Berdayung. Ibu Silvi nggak bisa nyanyikan lagu ini ya, nanti bisa cari sendiri di internet, karena ibu takut nanti kalau ibu masukkan di YouTube ini juga dibuang nanti. Nah, kita lihat di sini ya, ini setelah mi di sini ya, ini kan 3 ini mi ya, ada tanda titik di sini. Nah, ini artinya berarti mi ini, nada mi ini diperpanjang satu ketukan. Kemudian ini berarti satu ketukan, ini satu ketukan, ini satu ketukan, ini satu ketukan. Kemudian di sini ada re, titik. Nah, ini berarti re-nya diperpanjang satu ketukan. Jadi re-nya ada 2 ketukan. Re-nya ini diperpanjang satu ketukan. Jadi contoh kita lihat misalkan di bukumu halaman 80 enggak ya. Maaf, di halaman ini enggak ada halamannya ya. Di halaman 83. Di situ ada lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Di situ di tu-nya itu nada 5-nya itu, nada la-nya itu diperpanjang satu ketukan. Jadi misalkan kita pakai tepuk tangan ya, satu, dua, a satu, ku satu, sayang ibu 2. Nah, jadi satu ketukan itu ada up dan down. Jadi maksudnya kalau kita tepuk tangan, satu ketukan itu dari atas ke bawah, up and down gitu ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau 2 itu berarti 2 kali. Nah, itu ya. Jadi misalkan kalau satu-satu aku sayang ibu ini jadinya kan satu-satu. Nah, diperpanjang tuh-nya tuh. Tapi dihitung 2 kali jadi ya. Satu-satu aku sayang ibu. Nah, jadi 2 kali. Jadi ini adalah ketukan. Itu jadi diperpanjang. Nanti kalau misalkan dia 3/4 berarti itu ada beberapa nada, bisa jadi misalkan diperpanjang 3 ketukan, bisa seperti itu ya. Jadi nada itu satuan panjang pendeknya adalah ketukan. Ini sekali lagi untuk kelas 1 kelas 1 dan kelas 2 kalian gak usah bingung, aduh ini susah banget sih. Gurunya juga tahu, karena seni musik ya, mungkin yang les musik sudah tahu teori ini, tapi yang nggak les kan nggak tahu. Tapi nggak usah bingung, gurunya juga tahu kalau kalian ini terlalu rumit untuk anak kelas kecil. Jadi kita hanya memperkenalkan saja. Jadi ini hanya memperkenalkan. Oh ya, panjang pendek bunyi namanya adalah irama. Oh, kalau misalkan bunyi yang beraturan tuh namanya nada. Kalau misalkan satuannya panjang pendek itu ngitungnya seberapa panjang sih, seberapa pendek. Oh, itu pakai ketukan. Nah, jadi seperti itu aja kita taunya. Nggak perlu belajar sampai menerapkan di dalam not seperti apa. Jadi nggak perlu bingung ya, karena ada orang tua yang ini gimana sih kok bingung gitu. Nggak usah gitu ya. Baik. Kemudian kita akan mengenal satu istilah lagi, yaitu birama. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut garis birama. Ini juga nggak perlu dihafal ya, cuman ditauin aja. Kamu bisa lihat di lagu di halaman 89. Ya, di halaman 89 itu di lagu Jika itu kan ketukannya 2/4. Nah, setiap kali ada 4 not, ini angka-angka ini namanya not ya. Angka-angka yang ada nama nadanya ini not angka. Kalau di lagu Jika itu setiap kali 4 not, 4 angka, ada garis seperti ini ya. Ada garis lurus ini, pembatas. Inilah yang disebut birama. Ini yang disebut birama. Nah, dalam lagu selain dinyanyikan dengan panjang pendek, selain ada iramanya tadi, lagu itu juga dinyanyikan dengan berdasarkan ada yang namanya dinamika. Ini juga sudah ya waktu tema 1, yaitu
lagu dinyanyikan biasanya dengan suara yang keras atau suara yang pelan, dengan tekanan yang keras atau dengan tekanan yang lembut. Tujuannya supaya indah. Nah, biasanya tekanan yang keras itu selalu dilakukan di sini, ya, di setiap permulaan birama. Nah, jadi setiap di do-nya ini ditekan lebih keras, di re-nya ini ditekan lebih keras, ini di sini. Jadi biasanya selalu di awal birama. Contohnya di lagu Jika yang di halaman 89, itu yang dikasih tanda kotak-kotak itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Tekanan kuat tuh maksudnya agak ditekan kayak gitu mulainya ya. Contoh misalkan kayak satu satu aku sayang ibu ini, bitunya satu satu aku sayang ibu. Nah, jadi bu itu lebih ditekan. Tujuannya adalah supaya kelihatan dinamikanya, supaya kelihatan bagus kayak gitu. Jadi kita tadi belajar bahwa lagu, dalam satu lagu ini unsur-unsurnya ada tadi nada. Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Ya ini ya, 1 2 3 4 5 ini. Biasanya nada itu kalau dalam not angka digambarkan dengan angka 1 sampai 7. Nanti berulang terus tapi makin tinggi begitu. Selain ada nada yang beraturan ini, unsurnya tadi ada irama. Irama itu yaitu panjang pendeknya nada atau panjang pendeknya bunyi. Jadi ditandai biasanya dengan tanda titik ini. Satuannya adalah ketukan. Kalau misalkan ada titiknya berarti diperpanjang satu ketukan kalau satu. Kalau titiknya ada 2 berarti diperpanjang 2 ketukan. Kalau titiknya ada 3 berarti diperpanjang 3 ketukan. Selain itu ada juga yang namanya dinamika. Dinamika itu adalah tekanan kuat dan lemahnya lagu. Biasanya dilakukan di setiap awal birama atau di setiap awal lagu. Ya. Di dalam ini adalah birama. Birama ini adalah yang ruasnya ini. Ya, ini adalah ketukan awalnya. Jadi setiap kali birama ini adalah ketukan awalnya. Nah, jadi biasanya di dalam setiap ketukan awal, di sini ya, setiap kali ketukan awal ini selalu biasanya di dalam ketukan awal ini selalu kita menyanyikannya dengan keras atau dengan tekanan yang kuat. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ya, bagi tekanan kuat itu artinya dinyanyikan dengan keras, sementara tekanan lemah dinyanyikan dengan lebih lembut. Misal contoh nih yang ibu paling ingat tuh yang Padamu Negeri, itu kan dinamikanya bagus banget. Misalkan panya itu kan kita nyanyikan dengan keras. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi. Nah, jadi pada saat awal-awal biramanya pasti dinyanyikan dengan keras. Kemudian berikutnya dinyanyikan dengan lemah lembut. Jadi supaya kelihatan dinamikanya. Naik turunnya itu kelihatan dan itu menjadi indah. Sekali lagi ini butuh latihan. Bu Sylvie juga bukan orang musik, jadi Bu Sylvie pun juga hanya belajar teorinya saja. Jadi kita tidak perlu belajar dalam kecuali kamu memang berniat menjadi seorang penyanyi atau pemusik. Maka ketika kamu les, kamu akan diajarin. Tapi di sekolah kita hanya diperkenalkan saja untuk kelas kecil, ya. Diperkenalkan saja karena ini agak cukup sulit memang, ya. Anak yang kuliah musik aja belum tentu bisa langsung membedakan juga. Sekali lagi ini butuh latihan kepekaan telinga dan perasaan untuk membedakan ini seperti apa maksudnya. Nada do re mi fa sol la si do itu bagaimana? Itu tentu ada prosesnya untuk belajar. Begitu ya. Baik anak-anak, ini adalah pelajaran kalian untuk hari ini. Kita nanti akan lanjutkan dengan video berikutnya di hari Jumat, ya. Kita selesai belajar hari ini. Ini adalah materinya. Jadi materi hari ini adalah kita belajar menemukan kosakata kata benda dalam teks.
Kemudian kita juga belajar tentang lagu, yaitu tentang nada, irama, dan dinamika. Baik anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Tutup mata, lipat tangan, Yesus yang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali bersyukur karena kami telah belajar. Mari biarkan kami diberi hikmat terus, kami diberi kemampuan untuk semangat belajar. Sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa selalu, mari sehatkan kami, jauhkan kami dari pandemi yang ada ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sehatkan. Kami berdoa, kami memberkati guru-guru, kami memberkati keluarga kami. Kami memberkati mama papa yang sudah bersusah-susah untuk menyekolahkan kami. Jadikan kami anak pandai, jadikan kami anak yang membawa kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.